Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan mulai pelajaran kami hari ini. Tuhan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Dan sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, kita mau bersama-sama mengucapkan salam PPK dan tepuk PPK. Anak-anak, kita akan masuk dalam materi kita pada pagi hari ini. Silakan kalian membuka buku dari buku tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Di sana kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, anak-anak masih ingat tentang letak geografis Indonesia yang sudah kita pelajari di 2 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Iya, letak geografis Indonesia adalah Indonesia terletak di antara 2 benua. Itulah benua Australia dan benua Asia, dan di antara 2 samudra. Itulah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, letak geografis Indonesia yang begitu strategis itu akhirnya membawa Indonesia sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim dan juga negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, anak-anak, kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Apa alasannya? Ada beberapa alasan yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, karena Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak dan terluas di dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas 3.073.810 km persegi. Jadi itu sangat luas. Nah, oleh sebab itu kita dapat melihat yang berikutnya, dengan luas yang demikian, maka jumlah pulau yang ada di Indonesia itu disampaikan bahwa lebih dari 13.000 pulau. Jadi jumlah pulaunya itu lebih dari 13.000 pulau. Dan semua pulau yang begitu banyak itu terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Dan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terhubung oleh lautan. Jadi kalau ada daerah atau ada negara yang mungkin tidak ada laut, tapi Indonesia antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dihubungkan oleh laut. Nah, itu yang pertama, itu adalah kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Karena negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki jumlah pulau yang banyak, dan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain dihubungkan oleh lautan. Nah, lalu yang kedua, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim?
Ya, penjelasan berhubungan dengan poin yang pertama, karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Jadi kalau kita memperhatikan di peta, Indonesia itu wilayah lautnya itu sangat luas, sehingga akhirnya Indonesia disebut sebagai negara maritim. Tapi juga kita bisa memperhatikan Indonesia disebut sebagai negara maritim karena Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi dalam sektor kelautan yang di dalamnya terdapat aktivitas pelayaran. Jadi itu yang dapat kita perhatikan. Lalu yang ketiga, letak geografis tadi membawa Indonesia disebut sebagai negara agraris. Kenapa disebut sebagai negara agraris? Yang pertama, karena lahan pertanian di Indonesia sangat luas. Lahan pertanian di Indonesia sangat luas. Lalu yang kedua, tanahnya sangat subur dan kaya. Tanahnya subur dan kaya. Lalu yang ketiga, karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani atau bertani. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas kalian memahami tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, silakan anak-anak kalian bisa membaca, ayo membaca di buku kalian halaman 113. Nanti kalian bisa baca, penjelasannya juga sama seperti yang saya uraikan atau saya sampaikan tadi. Nah, untuk tugas bagi kalian pada pagi hari ini adalah silakan kalian mengerjakan, ayo kerjakan halaman 114 dan ayo cari tahu di halaman 114. Oke, selamat mengerjakan. Semua harus kerjakan dengan benar, fokus, teliti, tulisannya harus rapi. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.